Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Dan cepat ataupun lambat, sadar ataupun tidak, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang samo kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sholat subuh yang sudah kita lakukan tadi merupakan sholat yang akan memperbaiki sikap kita ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu jamaah yang istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kemudian istiqomah pula mengikuti majelis ilmu setiap ba'da subuh Masjid Al-Rasul. Istiqomah lebih berat, lebih sulit diraih
atau dilakukan daripada sekedar mendapatkan prestasi. Mempertahankan kemerdekaan lebih sulit daripada meraih kemerdekaan. Itu kira-kira. Pak Ibu yang mulia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu mari kita jaga keistiqomahan kita dimanapun kita berada. Hari ini tanggal 21 Agustus 2025. Kemarin Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti prosesi upacara bendera tanggal 17 Agustus. Kira-kira Bapak Ibu, doa kita untuk kemerdekaan negeri ini apa? Ya, kalau kecepak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat surat Al-Baqarah. Surah apa? Ayat 126. Ayat berapa? Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Dan ini konteksnya sebenarnya pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan wilayah Makkah. Dulu Nabi Ibrahim mendoakan wilayah Makkah. Tapi hari ini kita sebagai umat Islam yang hidup di negeri yang paling subur di dunia, batu bisa ditanam. Batu apa namanya? Batu bara. Ya kan? Tongkat bisa ditanam. Apa namanya? Ubi kayu. Indonesia ini luar biasa baik. Jadi negeri yang memang ditakdirkan oleh Allah hampir mirip dengan kota Makkah kesuburannya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim yang harusnya kita baca juga untuk doa di negeri kita ini. Apa doanya? Satu, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya sama-sama dengan lo. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini doa sebagai rakyat yang baik di negara Republik Indonesia. Tak ada doa lain tak? Ya Allah, Rabbi ja'al, ya Allah jadikan hadza baladan amina, negara Indonesia ini negara yang aman. Doanya di kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika negeri kita ini Bapak Ibu aman. Kamu bertanya ke Bapak Ibu lu, menurut apa Ibu negari apa laman talun?
Iya. Contoh berenang. Apa? Contoh berenang. Contoh berenang. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kalaulah negeri ini belum aman, satu, aman dari para koruptor. Kalau belum aman dari para koruptor, berarti kita belum merdeka. Tu petang mau pacara betang ya. Nampatang tu wak lakukan tu hanya memperingati hari kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan, bukan memperingati kemerdekaan. Ya enggak beda, Pak. Saya ngeneknya. Payu enulia dan Allah SWT. Kutiba di pajak. Pajak nah. Itu rasa ada pak dong. Iya berendah. Ya sangat lo di pajak ni. Allah karim. Tiba di BBM. Tengah malamnya nah. Itu. Sama manggur. Macam-macam aturan. Sebab itu Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya kemerdekaan negeri kita ini adalah ketika kita sudah aman. Aman dari para penipu, baik itu penipu online. Kan belum lama ini berita masuk itu di daerah Kepulauan Riau ditangkap sebanyak 80 orang penipu online. Sengaja tu menyewa gedung untuk digunakan beroperasi di situ melalui teknologi yang canggih. Ternyata 80 orang itu tidak satu pun warga negara Indonesia. Siapa warganya itu? Anak matonya sipit. 80 orang. Baik yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kadang-kadang ada rekening kita dibobol, handphone kita dihacker, macam-macam. Jadi negeri kita ini belum merdeka sesungguhnya. Baik Indonesia tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Bapak Ibu, walaupun kita merasakan hal yang seperti itu, Allah memberikan solusi kepada kita dalam menyikapi kondisi hari ini. Apa kata Allah? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wajahidu jatuh wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Dan tetaplah kalian berjuang tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi walaupun kondisi modeko kini ku apa Ibu nan awak sholat berjamaah tetap sholat, nan pengajian tetap diikuti, nan nasihat elok tetap awak dengar.
Walaupun kondisinya seperti ini, jangan sampai terpengaruh belum. Karena ke depan tuh Bapak Ibu kondisi awak tuh semakin parah dari hari ini. Perkembangan teknologi tidak sekedar seperti ini, ke depan akan lebih canggih lagi. Dan itu tantangan kita semua, dan kita harus tetap istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk perjuangan kita adalah istiqomah di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan banyak terjadi hari ini. Konflik agama terjadi. Maka bisa terjadi ya karena perkembangan teknologi juga. Karena sekarang di media sosial perdebatan antara Kristen dan Islam dengan bebas di media sosial tuh. Coba lihat. Dan itu akan memicu konflik kalau kita tidak berpandai-pandai, diberi kebebasan. Termasuk yang sedang viral kan di Kota Padang ini, sampai kepada tingkat nasional di Padang Sarai. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doa kita pertama, kita minta sama Allah sebagai bentuk kita ingin merdeka, negara kita ini aman dari para koruptor. Bukan koruptornya yang aman, bukan koruptornya yang aman. Satu. Yang kedua, doa kita warzuqa ya jawab warzuq minat tamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikan rizki kepada penduduk negeri Indonesia. Rizkinya kece Allah, minat tamarat, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan yang tetap tumbuh subur dan terjaga di negeri ini. Anak ndak ada di Indonesia. Kok tiba di padi ada di awak. Ya bro, udah berarti kan? Kok tiba di lado pisau tanam lado. Sedang di halaman rumah susah tanam ini. Kok tiba di bawah bisa lawak menanam bawang. Nggak usahlah ke provinsi lain Pak Ibu, cukup Sumatera Barat saja. Ini mohon maaf cakap, cukup Sumatera Barat saja. Kalaulah ingin berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka Sumatera Barat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Kok mohon maaf cakap Pak, saking suburnya negeri Sumatera Barat, apa yang tidak ada di Sumatera Barat? Yo, buah-buahan, karambi, malah karambi sampai ke diantar ke Pekanbaru Pak.
Ya kan? Sayur-sayur lengkap sana. Ini mohon maaf cakap, kalaulah Sumatera Barat ini ingin berdiri sendiri saja untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sumatera Barat, tidaklah perlu provinsi lain, maka Sumatera Barat ini itu satu provinsi baru. Apalagi ditambah provinsi-provinsi se-Indonesia. Sama nanya Pak Ibu, negara Indonesia ini tanpa kerjasama dengan negara lain, maka negara Indonesia sejatinya bisa berdiri sendiri dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Tapi nyatunya apa Haji? Allah bana bakarajo samo jo negari lain nah tambah tapuruk jadi nawa tambah parah tu tando ha Di Ramadan banyak. tando anu naman tadi. Allah Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok tiba di minyak bumi sawit ado ya Pak. Batu bara ado nya Pak. Tiba di ame ado lah dia Pak. Laut awak luas. Nama nangko ikan tu ya nelayan awak tambah susah. Subhanallah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita minta sama Allah, rezeki kita semakin diberikan kesuburan negeri ini. Tapi suburnya negeri ini hendaknya mensejahterakan rakyat kita, terutama di Indonesia. Tapi kalau dalam ayat ini Bapak Ibu ini mohon maaf cekap nih. Apa kata Allah? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Memang rezeki itu sebenarnya kalau dalam Islam dikhususkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita kok penerima sebenarnya. Kita kok nan berhak sebenarnya. Nan berhak patamu menikmati kesuburan negeri ini. Karena memang yang memerdekakan negeri ini adalah para ulama. Coba lihat itu Pancasila. Satu. Coba. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa terbentuk kemudian legal Pancasila urut 1, ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa itu satu. Siapa itu? Allah. Berarti yang buat pastilah orang Islam dan pastilah tokoh-tokoh agama. Begitu. Ya nak. Landasannya apa? Ada landasan. Landasan para ulama kita membuat Pancasila nomor urut 1 ketuhanan yang Maha Esa itu karena berlandas kepada Al-Quran. Apa dalilnya? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi Pancasila nomor 1 itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1. Begitu. Jadi kita sebenarnya umat Islam yang berhak paling utama untuk menikmati negeri. Enak bajeng. Kemudian apa yang nomor 2? Perikemanusiaan. Iya.
Pancasila, satu ketuhanan, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan biadab ya. Bukan biadab. Kemanusiaan yang adil. Batanya kapai boleh lihat adil gini. Hendak je. Kadang-kadang ni mohon maaf kalau cari di informasi miris kita. Yang benar jadi, yang asli jadi, yang palsu jadi. Ayo nak. Allah. Ia bolak-balik hukum. Dan itu nyata. Kita lihat aja di negeri ini. Berarti belum dapat kita ini keadilan. Padahal dalam ayat ini Allah mengatakan, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berbuat adillah kalian, karena orang yang berbuat adil aqrabu lit-taqwa, ciri paling dekat bahwa dia orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada penguasa yang tak adil, membolak-balikkan fakta, dipastikan dia adalah penguasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tertulis di sini 30 menit sampai tanya jawab. Tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Pak, dengan Pak. Kalau apa Pak dalam hal berisiko Pak, saya berkata pada reaksi bahan, pada tindakan itu. Pak cuma yang mengecek itu Pak. Betul. Terus apa ditanya? Tindakan awal itu. Kafaran Pak. Iya. Kafaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Bapak adalah tindakan. Bagaimana tindak lanjut? Untuk bertindak atau menindaklanjuti sebuah peristiwa, kejadian, kebijakan yang ada, tentu kita harus masuk menjadi orang yang memiliki power. Ya kan? Kalau ambo power ambo baru dia temimbar. Karena ambo tidak ikut serta membuat kebijakan. Ya Bu. Itu. Oh, adapun orang-orang yang kita dulu pilih, ya kan? Kita jadikan wakil rakyat. Ketika mereka sudah masuk ke dalam ruangan itu, mereka pun tak berani menyampaikan lagi. Jadi jangan salah Ustaz. Kira-kira seperti itu. Awak juga dan salah, awak salah pilih. Itu kira-kira. Baik Bu, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk bertindak, awak harus memiliki power. Sama dengan pengurus masjid. Pengurus masjid punya power. Tak boleh diintervensi pengurus masjid. Kenapa? Karena dia punya power. Sama seperti itu. Jadi apa saja aturan pengurus masjid, selagi itu benar, selagi itu baik, ikuti. Kalau nanti ada yang tak bagus, kita beri saran dan kritik. Kenapa? Karena presiden masjid adalah ketua masjid. Ketua masjid, pihak dia turun orang. Ganti, selain ketua ada lain.
Akan itu tibanya. Kalau dulu penguasa presiden dia atur di belakang tu agung jadi presiden tadi. Nah, itu makanya muncullah istilah bone. Jadi memang harus punya power dulu. Kalau tak ada punya power, ya paling tidak ya seperti ini aja tugas kita menyampaikan melalui mimbar. Paling tidak besok kalau di akhirat ditanya, Ahmad Bastari, apakah engkau ambil peran untuk menyampaikan kebenaran? Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Tapi yo meditunya ya Allah mampu ambo mimbar ke mimbar je baru. Itu jawab awal lain. Ya oke, lipat mbak. Dia pandai lebih sampai kebijakan no. Iya, apa cukup teriak-teriak saja lah. Awak mau itu pula. Mudah-mudahan teriakan awak boleh didengar. Ya kadang lah didengarnya laluan dua nantinya. Itu masalahnya. Baik Bu, yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis karena 30 menit sesuai yang ditulis. Kalau melanggar kebijakan pengurus karena yang mau itu ini pengurus powernya gue ketua ada kebijakan kok karena yang mau baik Bu, mohon maaf Baik Bu kalau ada salah kata salah cara dalam penyampaian Ambo sebab yang salah itu datangnya dari Ambo pribadi, tapi mudah-mudahan doa kita satu negeri kita aman dan dua rezeki kesuburan negeri kita ini semakin bisa kita nikmati dan mensejahterakan kita sebagai rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Kita sempurnakan dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.